Jangan pernah gentar diterjang badai. Karena apa? Badai pasti berlalu. Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Natalius Pigai, memberi pernyataan dalam cuitan di akun Twitter miliknya @nataliuspigai2 yang berbunyi, "Sekadar ingatkan memo yang tersimpan. Siapapun kader yang dikeluarkan atau keluar karena masalah dengan PDIP, karir politik tenggelam. PDIP Suryadi, RBB Janis, Laksamana Soekardi, Kwik Kiangi, Ruth Rindingsi, dan lain-lain." Dalam cuitan tersebut, ia menyebut siapapun yang keluar atau dikeluarkan dari PDIP, karir politiknya mengalami kemunduran atau bahkan tenggelam. Beliau bahkan menyebut karir bisa tamat. Lah, emangnya ada bukti kalau mereka memutuskan keluar dari partai tersebut otomatis jadi berantakan secara karir? Waduh, keras juga ya kutukannya kalau emang bener. Peliknya narasi-narasi seperti tadi datang menjelang 2024. Di mana pesta politik semakin marak euforianya. Berbagai konflik dan kontroversi mewarnai eskalasi politik tahun ini. Tentu kita nggak asing lagi sama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau kerap disebut PDIP. Partai ini tengah mengalami konflik internal. PDIP dikabarkan kehilangan banyak kadernya. Baik mengundurkan diri karena perbedaan haluan politik atau dipecat karena alasan yang udah nggak bisa ditolerir. Tapi dua orang tadi nggak ada apa-apanya dibanding berita soal anak dan menantu Presiden Jokowi yang juga termasuk nih di dalamnya. Gibran Rakabuming Raka, putra sulung dari Presiden Joko Widodo yang saat ini masih menjabat sebagai wali kota Surakarta. Seperti yang diketahui bersama, kalau Gibran ini udah resmi maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Tindakan itu jelas merupakan perlawanan terhadap partai yang menaunginya. Sebab di saat yang bersamaan, PDIP justru mendukung kadernya sendiri, yakni Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memberi ultimatum kepada jajarannya untuk tidak melakukan manuver politik. Katanya, kader yang bermanuver bakal dipecat. Namun apa yang terjadi pada Gibran? Takut kalau masa yang milih PDIP karena sosok Jokowi bakal ninggalin mereka. Gak heran kalau Megawati disebut-sebut mengalami dilema. Pasalnya, dengan memecat Gibran Rakabuming, hal ini akan berdampak pada hubungan baik yang telah terjalin dengan keluarga besar Jokowi. Tahu kan, figur inilah yang punya partisipasi yang besar mengharumkan nama Partai Banteng selama berkuasa 10 tahun belakangan. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Hoirul Umam, jika Megawati konsisten pada aturan dan konstitusi partai, PDIP tidak perlu menunggu surat pengunduran diri dari Gibran yang secara gamblang gak menunjukkan loyalitasnya terhadap sikap dan keputusan partai. Beda status, beda nasib. Hal inilah yang menggambarkan kondisi yang dialami Gibran selaku anak dari Jokowi dan Bobi Nasution selaku anak menantu. Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Medan udah mengusulkan pemecatan untuk Bobi Nasution dari keanggotaan partai. Usulan tersebut telah disampaikan melalui surat yang dikirimkan ke Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Bobi telah terbukti melakukan tindakan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai dengan tidak menghiraukan peraturan dan keputusan partai. Hal ini disebabkan karena Bobi secara terang-terangan mendukung pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming di Pilpres 2024. Keputusan ini tentu berseberangan dengan langkah yang diambil PDIP yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai calon presiden. Dari kabar yang beredar, PDIP memberikan waktu 3 hari bagi Bobi untuk mengundurkan diri dari keanggotaan partai dan diminta untuk mengembalikan kartu tanda anggota atau KTA kepada DPC PDI Perjuangan Kota Medan. Namun, Bobi Afif Nasution belum juga menyerahkan surat pengunduran diri. Dari keluarga presiden ke seorang mantan aktivis reformasi, Budiman Sujatmiko, menjalin hubungan erat dengan PDIP sejak 2004. Senasib dengan Bobi Nasution, Budiman dipecat dari PDIP setelah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Wah, hubungan yang satu ini cukup mencengangkan ya, mengingat Budiman merupakan salah satu aktivis reformasi yang punya power dan bersuara lantang menentang kepemimpinan Soeharto.
Bahkan saat itu pula bertolak belakang dengan Prabowo yang digadang-gadang menjadi salah satu dalang dibalik penderitaan aktivis-aktivis reformasi. Berawal dari Budiman menemui Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara. Pada pertemuan tersebut, Budiman merasa cocok, bahkan mengapresiasi cara pandang kepemimpinan politik yang diterapkan oleh Prabowo. Apakah Budiman Sujatmiko punya prinsip bahwa waktu mengubah segalanya? Sekalipun termasuk sikap idealisnya pada saat muda dulu. Ya, bisa saja. Nah, yang satu ini udah berkiprah nih dalam dunia politik. Seorang mantan Bupati Trenggalek, Emil Dardak. Emil ini dipecat dari PDIP karena ikut maju pada Pilkada Jawa Timur 2018 lewat partai lain. Pemecatan ini dilakukan karena suami dari Arumi Baksin tersebut dianggap hanya ingin memenuhi hasrat dalam dirinya. Dari kabar yang beredar, Emil ini berpapasan dengan Kofifa Indar Parawansa. Mereka berdua diusung oleh Demokrat, Golkar, P3, PAN, Nasdem, Hanura, dan partai non-parlemen yaitu PKPI. Sementara PDIP satu jalur sama PKB, Gerindra, dan PKS mengusung Syaifullah Yusuf dan Putih Guntur Soekarno. Gak hanya sebagai petugas partai dan mereka yang berkiprah dalam pemerintahan maupun politik, ada juga beberapa jenderal yang diduga membelot dari PDIP. Ia adalah Agum Gumelar, seorang tentara, politikus, dan administrator sepak bola Indonesia. Saat ini posisi Agum sebagai Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo Gibran. Agum pernah mengeluarkan suatu pernyataan yang cukup kontroversial bahwa Megawati bukanlah seorang musuh. Katanya, satu teman masih kurang dan satu musuh udah kebanyakan. Ironisnya, tindakan Agum ini mengakibatkan ia harus kehilangan jabatan sebagai Danjen Kopassus. Posisinya saat menjadi menteri pada era Gus Dur, Agum juga dekat sama Megawati. Saking setia kawannya pada Pilpres sebelumnya, Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia periode 2020 sampai 2025 ini selalu berada di barisan Megawati. Yang terjadi emang di luar ekspektasi nih. Agum berubah haluan dengan berada di sisi Prabowo. Politik gitu banget ya. Kalau kebanyakan mereka beralih ke Prabowo dan Gibran, jenderal yang satu ini diduga namanya masuk dalam daftar Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional kandidat nomor urut 3, Ganjar dan Mahfud. Tapi kabar ini langsung ditepis olehnya. Katanya, ia tak tahu menahu soal namanya berada dalam Dewan Penasihat Ganjar Mahfud. Beliau ini karirnya sama sekali nggak boleh diremehin ya. Pasalnya, mendapat julukan The Master of Intelligence karena prestasinya sebagai profesor di bidang ilmu filsafat intelijen pertama di dunia. Hendro mengklarifikasi bahwa ia tak akan bergabung dengan tim sukses manapun pada pemilihan presiden 2024. Alasannya cukup klasik, ia tak ingin terlibat dalam persaingan antar kaum nasionalis. Katanya, sebaiknya Prabowo dan Ganjar seharusnya menjadi satu. Pernyataan tersebut tentu jangan ditelan mentah-mentah ya. Pasalnya Hendro Priyono pernah ikut menghadiri deklarasi dukungan masyarakat pada pembatasan Antambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur untuk Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Tentu hal ini disangkal olehnya. Hendro membantah kehadirannya di acara deklarasi itu sebagai bentuk dukungan kepada Prabowo. Dari pengakuannya dan yang terlihat di layar kaca emang termasuk dua hal yang berbeda. Beliau menambahkan, posisinya dalam acara tersebut bukan sebagai seorang politikus, sehingga tidak menyiratkan dukungan. Hendro Priyono selama ini dikenal sebagai salah satu jenderal yang punya sikap loyal terhadap Megawati. Sayangnya, ia pernah menjadi pihak yang disalahkan akibat Megawati kehilangan jabatan sebagai Pangdam Jaya. Saat itu, Hendro dianggap gagal menjalankan misi pemerintahan menjegal Mega sebagai Ketua PDI dalam acara Munas PDI di Jakarta pada 23 Desember 1993. Ia dicurigai ikut ambil peran untuk memuluskan jalan Megawati sebagai ketua partai.